cepat, yaitu ketika sumbu terlalu tipis, semacam tentang sindrom Guillain-Barré dan hantaran merambat yang tidak terkendali. Jadi setelah pulih dari infeksi saluran nafas, ada orang yang bernama Arman, seorang guru olahraga, merasakan kesemutan di kaki. Nah, dalam 72 jam dia tidak bisa berdiri. Di ICU, ia terhubung ke ventilator. Dokternya berkata, sistem kekebalan tubuhmu menyerang sarafmu sendiri, sehingga muncul konflik baru berupa pemberontakan dari dalam. Dokternya menjelaskan, jadi pada Guillain-Barré ada antibodi menyerang nodus Ranvier, titik-titik di akson bermielin tempat hantaran merambat melompat atau saltatori. Nah, ketika nodus rusak, maka arus lokalnya tersebar acak dan potensial aksi itu tidak lagi menjalar seperti api di sumbu yang kering, tapi seperti api di jerami basah, tidak menentu, lambat, kadang terbalik. Arman masih sadar, ia bisa mendengar istrinya menangis, tapi tubuhnya tidak bisa mengatakan aku di sini. Solusinya apa? Bisa dengan mengembalikan keringnya sumbu, bisa dengan plasmaferesis yang membersihkan antibodi jahat yang menenangkan sistem imun sehingga secara perlahan nodus Ranviernya pulih. Tapi yang paling berharga, sang dokter itu duduk di samping ranjang Arman setiap malam dan berkata, setiap kali kamu berusaha menggerakkan jari, itu seperti menyulut api di sumbu yang masih basah, tapi percayalah, api itu masih hidup. Setelah 3 bulan, Arman itu bisa mengangguk, lalu berbicara, lalu berjalan, dan dia mendapatkan hikmah. Aku belajar, tubuhku bukan musuh, ia hanya salah sasaran dan masih bisa diajak pulang. Dari kasus di atas, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa autoimun itu bukan kegilaan tubuh, itu kesalahan identitas dalam sistem pertahanan. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh dengan mekanisme hantaran yang cerdas, dan ketika ia rusak bukan berarti ciptaan itu gagal, tapi butuh perantara untuk memperbaikinya. Dan keyakinan kita semakin kuat bahwa musuh terbesar itu bukan dari luar, tapi sistem yang lupa mengenali dirinya sendiri. Pesannya apa? Jadi kita akan belajar jangan pernah meremehkan usaha kecil pasien, karena di balik kedipan mata itu ada potensial aksi yang berjuang melewati sumbu yang basah. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya menyembuhkan, tapi menjadi percikan yang menyulut kembali api yang hampir padam. Intinya, ini menunjukkan bahwa arus lokal adalah pemicu alami yang memastikan potensial aksi menjalar secara otomatis. Ketiga, siklus berulang dalam hantaran merambat. Sebenarnya, bagaimana sih siklus berulang dalam hantaran merambat bekerja? Caranya, ketika arus lokal itu membawa daerah inaktif ke ambang batas, yaitu minus 55 mV, kanal natrium itu terbuka sepenuhnya